Selamat siang, perkenalkan nama saya Chelsea Salsabila Raffi Putri dari jurusan Food Technology 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Managing Communication. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama saya akan memberitahukan dulu sebenarnya communication atau komunikasi itu apa sih? Jadi, komunikasi itu adalah transfer dan pemahaman makna. Jadi, ketika sebuah informasi atau ide belum tersampaikan, artinya komunikasi itu belum terjadi. Nah, agar sebuah komunikasi dan terjadi dan juga berhasil, maknanya harus bisa tersampaikan dan juga harus bisa dipahami. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ini adalah organizational communication. Nah, di sini yang pertama ada formal versus informal communication. Untuk formal communication ini atau sama dengan juga komunikasi formal, ini adalah komunikasi yang terjadi dalam pengaturan kerja organisasi yang ditentukan. Contoh dari komunikasi formal adalah misalnya ketika manajer memerintahkan karyawannya untuk mengerjakan tugas, ataupun misalnya ketika karyawan menyampaikan sesuatu untuk manajer atau atasannya yang terkait dengan permasalahan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah informal communication atau komunikasi informal. Ini adalah komunikasi yang tidak ditentukan oleh hierarki struktural organisasi. Contoh dari komunikasi informal ini adalah misalnya ketika antar karyawan saling bercengkrama saat makan siang atau sekedar saling sapa ketika berpapasan, itu termasuk ke dalam informal communication. Nah, informal communication ini dapat memenuhi dua tujuan dalam organisasi terkait dengan karyawannya. Yang pertama, kebutuhan karyawan akan interaksi sosial terpenuhi. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran alternatif, saluran komunikasi, dan juga seringkali dinilai lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, contoh yang saya ambil di sini adalah perusahaan Gojek. Jadi Gojek itu punya yang namanya wadah komunikasi formal. Nah, ini gunanya adalah untuk para mitra pengemudi mereka yang mau menyampaikan aspirasinya tanpa harus melakukan demo. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud transparansi serta empati dari Gojek serta upaya melindungi para mitra. Kemudian di organizational communication ini ada juga yang namanya direction of communication flow. Ada 4. Yang pertama adalah downward communication. Ini adalah komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi karyawan. Jadi ketika para atasan mau mengomunikasikan sesuatu kepada karyawannya terkait dengan pekerjaan disebut dengan downward communication. Kemudian yang kedua adalah upward communication. Ini adalah komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer. Kebalikan dari downward communication, upward communication ini digunakan untuk para karyawan yang misalnya mau memberikan laporan terkait dengan progres pekerjaan kepada manajer atau atasannya. Tapi upward communication ini penggunaannya juga tergantung dengan budaya organisasi di masing-masing perusahaan. Kalau perusahaan punya budaya organisasi yang lebih fleksibel, lebih santai, biasanya upward communication ini bakal kepake pas mereka mau menyampaikan ide atau aspirasi mereka ke atasan. Tapi kalau misalkan budaya organisasinya misalkan ini sangat terstruktur, terus sangat otoriter, upward communication ini benar-benar terbatas banget buat dilakuin. Kemudian yang ketiga adalah lateral communication atau horizontal communication. Ini adalah komunikasi yang terjadi di antara semua karyawan di tingkat organisasi yang sama. Saat ini, lateral communication sangat diperlukan untuk menghemat waktu dan memperlancar koordinasi pekerjaan. Namun, akan jadi masalah juga ketika para karyawan tidak melakukan upward communication dalam arti karyawan tidak memberikan laporan mengenai pengambilan keputusan yang mereka lakukan kepada manajer atau atasannya. Kemudian yang keempat adalah diagonal communication. Ini adalah komunikasi yang melintasi area kerja dan juga tingkat organisasi. Komunikasi ini dinilai menguntungkan karena efektif dan efisien. Karena komunikasi ini memungkinkan para karyawan berkomunikasi via email, misalnya dengan karyawan yang berbeda departemen atau bahkan berbeda tingkatan. Contohnya di sini saya ambil dari perusahaan Pfizer. Nah, ini untuk penerapan diagonal communication. Jadi former CEO mereka, Henry McKinnell Jr., itu dia bilang kalau misalkan dalam satu hari dia itu bisa terima sampai 75 email dari para karyawannya. Nah, ini adalah contoh penerapan dari diagonal communication itu sendiri. Jadi, para karyawan itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan CEO-nya terkait dengan pekerjaan mereka tanpa harus melewati beberapa manajer. Mereka hanya perlu mengirim email dan CEO mereka tahu apa yang sedang menjadi permasalahan terkait dengan pekerjaan mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan Organizational Communication Network. Jadi ini kebagi jadi 3 dan saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga ini. Yang pertama adalah Chain Network. Chain Network ini komunikasinya adalah jenis komunikasi yang berjalan sesuai dengan chain of command serta berjalan downward dan juga upward. Kemudian ada Wheel Network. Ini adalah komunikasi yang mengalir antara pemimpin
dan karyawan dalam sebuah kelompok atau tim. Pemimpin di sini berfungsi sebagai penghubung yang dilalui semua komunikasi. Dan yang terakhir adalah all channel network. Ini adalah komunikasi yang mengalir secara bebas antara semua anggota dalam sebuah tim. Nah, untuk menentukan mana yang paling bagus itu bisa disesuaikan lagi sama kebutuhan perusahaan. Di bawah itu digambar masing-masing communication network itu ada rangkumannya terkait dengan aktivitas dari ketiga communication network ini. Misalnya, kalau untuk speednya, chain itu dia lebih moderate, akurasinya dia high, emergence of leader-nya dia moderate, dan member satisfaction-nya dia moderate. Kalau will, dia speednya fast, akurasinya high, emergence of leader-nya high, terus member satisfaction-nya juga dia low. Kemudian kalau all channel ini dia speednya fast, akurasinya moderate, emergence of leader-nya non, dan member satisfaction-nya high. Nah, kemudian saya akan menjelaskan benefits of information technology. Nah, jadi yang pertama ini adalah increase ability to monitor individual and team performance. Jadi dengan adanya IT, para manajer akan bisa melakukan tracking atas performa para karyawannya baik secara individual maupun tim. Kemudian yang kedua adalah better decision making based on more complete information. IT membuat kita dapat mengakses informasi lebih lengkap dan juga lebih valid. Dengan begitu, ini akan mengarahkan para karyawan dan manajer agar dapat membuat keputusan dengan lebih baik berdasarkan informasi yang mereka dapat. Kemudian yang ketiga, more collaboration and sharing information. Dengan adanya IT, memungkinkan terjadinya banyak kolaborasi dan saling membagi informasi lewat berbagai platform dan berbagai cara. Kemudian yang keempat adalah greater accessibility to coworker. IT juga memungkinkan para atasan memiliki akses lebih menuju para karyawannya. Seperti contoh si officer yang tadi, dia bisa menerima email sampai 75 email dalam satu hari dan tentunya ini tidak terlepas dari peran information technology. Nah, untuk contohnya di sini saya ambil di perusahaan DreamWorks Animation. Seperti yang kita tahu, DreamWorks ini adalah dia perusahaan animasi yang tentunya membutuhkan sekali yang namanya information technology. Namun, IT di sini dapat dimanfaatkan di luar daripada umumnya. Jadi di sana ada yang namanya video conferencing system yang bisa bikin para karyawannya yang berada di lokasi yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa melakukan kolaborasi untuk mengedit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan type of network system. Jadi ini dibagi dua, ada intranet dan juga ada extranet. Jadi kalau intranet ini adalah jaringan internal yang menggunakan teknologi internet dan hanya dapat diakses oleh karyawan. Sedangkan extranet adalah jaringan internal yang menggunakan teknologi dan memungkinkan pengguna yang berwenang di dalam organisasi untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, contohnya di sini saya ambil di perusahaan Google. Jadi perusahaan Google itu punya intranet yang disebut G Suite atau Google Workplace. Nah, Google Workplace ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dari para karyawan. Di sini, para karyawan dapat mengakses email, kalender, dokumen, spreadsheet, dan masih banyak yang lainnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini.